Pendahuluan, ozon adalah gas yang terdiri dari 3 atom, oksigen, dan memiliki peran ganda. Di lapisan atas atmosfer stratosfer, ia membentuk lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet UV matahari. Tetapi di permukaan tanah, ozon adalah polutan yang dapat berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Data dan fakta. Data dari World Meteorological Organization menunjukkan bahwa ketebalan lapisan ozon diukur dengan satuan Dobson unit Du, di mana nilai normal berkisar 260 sampai 320 Du. Namun, sejak tahun 1980 penurunan ozon global mencapai 3% per dekade, terutama akibat pelepasan CFC, klorofluorokarbon, Thailand, dan bahan perusak ozon lainnya. Pada 2023, lubang ozon di Antartika tercatat mencapai luas sekitar 23 juta km, menunjukkan fluktuasi musiman yang masih signifikan, meskipun penggunaan CFC telah dilarang melalui Protokol Montreal 1987. Selain itu, ozon di permukaan tanah ground level ozone terbentuk akibat reaksi sinar matahari dengan polutan seperti NOx dan VOC dan menjadi komponen utama kabut fotokimia (photochemical smog) yang berdampak buruk bagi kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan. Ozon permukaan ground level ozon memberikan dampak lingkungan yang serius karena bersifat oksidator kuat yang dapat merusak jaringan tanaman, menurunkan produktivitas pertanian, serta menghambat pertumbuhan hutan dan vegetasi alami. Paparan ozon yang tinggi menyebabkan daun tanaman berubah warna, menguning, hingga mengalami nekrosis, sehingga proses fotosintesis menurun dan hasil panen dapat berkurang hingga 5-20 pada tanaman sensitif seperti gandum, kedelai, dan sayuran. Di ekosistem alami, ozon memperlambat regenerasi tumbuhan, meningkatkan kerentanan terhadap hama dan penyakit, serta mengganggu keseimbangan keanekaragaman hayati. Selain itu, ozon troposfer merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dengan potensi pemanasan yang lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam jangka pendek, sehingga memperburuk perubahan iklim dan degradasi kualitas udara. Dampak kesehatan masyarakat. Paparan ozon permukaan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat karena gas ini bersifat iritan kuat bagi saluran pernapasan. Ozon dapat menyebabkan batuk, iritasi tenggorokan, sesak napas, dan penurunan fungsi paru, terutama pada anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma atau PPOK. Paparan jangka pendek dapat memicu serangan asma akut, memperburuk bronkitis, serta meningkatkan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Sementara itu, paparan jangka panjang dapat menyebabkan peradangan kronis pada paru, penurunan kapasitas paru permanen, serta peningkatan risiko infeksi pernapasan pada tingkat komunitas. Tingginya konsentrasi ozon di udara juga berkaitan dengan peningkatan angka rawat inap dan kematian dini akibat gangguan kardiovaskular dan respiratori. Kesimpulan, ozon bermanfaat di stratosfer karena melindungi bumi dari radiasi UV, tetapi berbahaya di permukaan tanah karena merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat. Pengendalian polutan pembentuk ozon sangat penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan manusia. Rekomendasi, pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat pengendalian emisi dari industri, kendaraan bermotor, serta penggunaan bahan kimia rusak ozon. Pemantauan kualitas udara harus ditingkatkan, terutama
Di kawasan padat aktivitas, edukasi publik mengenai bahaya ozon dan pentingnya menjaga kualitas udara juga perlu diperluas. Selain itu, pengembangan teknologi ramah lingkungan serta kebijakan energi bersih menjadi langkah kunci untuk mengurangi pembentukan ozon permukaan dan melindungi lapisan ozon stratosfer.